Pagi pemirsa, senang sekali Selamat Pagi Indonesia kembali menyapa Anda di hari Sabtu ini bersama saya Jason Tambo. Saya Jessica Wulandari. Dan saya Iqbal Himawan. Akhir pekan ya teman-teman, hari Sabtu. Ngapain kerja sih? Memang itu kerjaan kita ya? Loh iya dong, kalau Iqbal tadi tanya ngapain kerja, ya harus kerja satu karena kita punya banyak kebutuhan. Kedua kan nanti gaji kita mau dipotong-potong lagi katanya tuh. Udah kalau nggak kerja gimana ya kan? Madesu nih kayaknya. Sebagai kelas menengah. Oh gitu. Itu nanti jadi akan salah satu topik yang akan kami hadirkan dalam perbincangan khas Selamat Pagi Indonesia. Tapi jangan yang suram-suram dulu deh. Ya jangan. Kita kasih yang bahagia dulu, apalagi untuk berita-berita di weekend ini. Kita kasih yang penyemangat di weekend, apalagi di pagi hari yang cerah ini. Betul. Ada yang sudah sampai Papua New Guinea ya? Betul, yaitu Paus Franciscus ya. Kita akan bahas, kita tampilkan dulu juga visual-visualnya. Kita wrap up deh mulai dari kedatangannya selama 4 hari di Indonesia. Mulai dari datang, kemudian sampai kemarin itu bertolak ke Papua New Guinea. Tapi banyak sekali momen-momen yang kemudian bisa dikatakan mengesankan ketika Paus Franciscus datang kemarin sampai meninggalkan Indonesia saja. Dia benar-benar nyalamin semua petugas bandara yang ada di sana. Satu-satu disalam-salamin. Waktu sebelumnya waktu misa itu juga banyak banget. Ada yang Viva il Papa, Viva Papa Francesco. Ingat kan? Hafal. Iya, ini kita hadirkan sedikit mengenang kemarin kedatangan Paus Franciscus. Kalau dilihat dari gesturnya, dari apa ya sikap-sikapnya yang kita lihat langsung baik di layar maupun teman-teman yang mungkin beruntung melihat langsung atau ikut misa agung kemarin, mungkin bisa terlihat ya bahwa Paus ini memang bukan hanya kita, tapi Paus juga senang berada di Indonesia. Betul, ini kita lihat bahkan pada saat bertolak maksud kami ke Papua New Guinea ini menggunakan juga pesawat Garuda Indonesia dan di sini juga dilepas dengan sangat hangat begitu ya. Dan ketika memang dilepas itu seperti banyak meninggalkan pesan-pesan untuk kita begitu ya, tidak hanya soal pesan dehumanisasi, lingkungan, tapi bahkan juga kemarin Paus itu banyak menyinggung soal satu kepemimpinan atau leadership dan yang kedua adalah soal tambang emas yang dibilang sama Paus itu kita tuh punya banyak sekali tambang, jadi jangan sampai ini kita menjadi miskin begitu. Jangan sampai malah jadi sumber konflik. Betul. Katanya. Jadi banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Paus yang relevan dengan kondisi kita sekarang. Setuju. Tapi sedih sih sebenarnya ya Jess. Kalau kita melihat Paus ini 3 hari itu kayak singkat gitu. Iya bener ya, kayak cepet banget ya kayaknya dengan serangkaian yang padat begitu ya, mulai dari datang kemudian ketemu sama Imam Besar Masjid Istiqlal, ada deklarasi juga sampai misa agung tuh kayaknya gongnya tuh kemarin ya. Dan di samping ada pesan-pesan itu sebetulnya ada satu yang dia puji juga nih dari Indonesia, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Fasih ya kemarin ngomong Bhinneka Tunggal Ika ya. Luar biasa Senang ya dengernya. kemarin pas dia menyampaikan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian juga bagaimana dia mengapresiasi dan juga dialog-dialog antar tokoh beragama di Indonesia. Jadi kalau Paus saja sudah dengan lancar menggemakan pesan Bhinneka Tunggal Ika, ya kita sebagai masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa itu adalah prinsip dari persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan dinodai dengan hal-hal yang bisa memecah persatuan kita. Setuju banget. Dan ini visual yang pada saat Paus itu juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo, dan yang menarik adalah ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Paus itu juga bilang menyinggung soal banyak sekarang pemimpin-pemimpin yang kemudian berusaha untuk menyeragamkan dan kemudian membinasakan yang namanya keberagaman. Ketika kemudian ini banyak yang mengaitkan dengan relevansinya dengan apa yang terjadi di Indonesia, ini semoga bisa menjadi refleksi tersendiri untuk pemimpin-pemimpin bangsa saat ini, tokoh-tokoh bangsa termasuk kita juga masyarakat, agar kemudian keberagaman itu bukan menjadi suatu penghalang buat kita, justru ini juga selalu harus dirawat dan dipelihara. Dan pernyataan Paus Franciscus saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo ini saat itu langsung viral loh di media sosial. Headline-nya langsung di mana-mana, bahkan di sosial media mereka sudah bikin apa biasanya namanya tuh yang langsung at yours gitu. Langsung Sampai ada semuanya. sudah berapa ribu yang di media sosial gitu ya. Langsung semuanya. Dan pasti ada penyebabnya kenapa kok bisa viral. Jadi mungkin bisa disimpulkan sendiri kenapa. Mungkin relevan gambar itu, silakan pemirsa mungkin menyimpulkan sendiri kenapa itu bisa viral ya. Yang jelas Paus juga sempat menuju ke Istiqlal. Kita hadirkan kepada Anda gambarnya kemarin pada saat menuju Istiqlal. Ada deklarasi Istiqlal yang
ditandatangani, istilahnya disepakati untuk kembali menanamkan nilai-nilai tadi yang seperti dikatakan Jason, keberagaman itu tadi. Nah, dua yang disoroti dari pertemuan dengan dialog antar tokoh beragama dan juga di sana menyorotinya terkait dengan dehumanisasi dan juga terkait dengan lingkungan. Dia banyak pesan di sana dan ini gesture-gesture yang luar biasa dan ini menjadi headline di mana-mana lagi-lagi. Betul, jadi cover dari media nasional. Ini benar-benar di Istiqlal ya, bukan di Tanah Abang ya. Karena waktu itu di awal sempat salah. Banyak yang bilang di Tanah Abang, enggak lah. Ini di Istiqlal ya. Kita tegaskan lagi ini di Istiqlal dan ini juga pada saat penandatanganan deklarasi itu ya Iqbal ya. Dan Bang tahu nggak yang menarik waktu kemarin Paus itu datang ke Masjid Istiqlal itu kan disambut dengan tabuhan marawis. Marawis ya. Jadi dengan kita negara yang memang mayoritas Islam, mayoritasnya Muslim begitu, ketika ada Paus masuk ke wilayah Istiqlal begitu ya, itu kayak menunjukkan bahwa Islam itu terbuka. Indonesia sebagai negara itu juga terbuka, terutama juga masyarakatnya. Nah, kemarin sempat ada dialog juga ya dengan Prof. Nasaruddin yang menyampaikan apa sih makna dari cium tangan dan juga cium kepala itu. Ternyata kemarin ia menyampaikan kalau ini seperti bapak mencium anaknya dan juga anak yang mencium bapaknya. Ini luar biasa sekali pesan ternyata yang kemarin disampaikan gesturnya di Istiqlal. Oke, selanjutnya kita akan lihat. Nah, ini kemarin gesture yang sempat viral di media sosial. Ini tuh nggak bisa bohong sih. Kalau gesture kayak gini tuh nggak mungkin dibuat-buat. Spontan ya. Apa adanya itu juga kemarin Prof. Nasaruddin juga sempat ini ya menyatakan bahwa itu tuh spontan terjadi. Nah, ini memang terjadi dari rangkaian setelah Misa Agung juga terjadi kemarin. Namun sayangnya pesan-pesan Paus Fransiskus yang menginspirasi ini mungkin masih perlu dimaknai lagi, terutama dalam hal kemanusiaan, bahwa sesama ini kita harus saling mengasihi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.